Innalhamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih melanjutkan Kitabul Umuril Manhi Anha, bab tentang hal-hal yang dilarang dalam Islam. Sekarang bab ke-36, babun nahyi an natfis syaibi, larangan mencabut uban wisnya, minal lihyati, baik itu janggut, waroksi atau kepala. Jadi uban yang ada di rambut, kepala, yang ada di janggut, wa ghairihima, wa annat fil amrodi sya'ro lihyatihi, dan al amrod TABG, pemuda yang baru gede, tidak boleh atau dilarang mencabut rambut janggutnya, bulu janggutnya, inda awwali tulu'ihi, ketika pertama kali janggutnya itu muncul, ya, mimiti jadi, ya. Biasa anak muda kalau ada janggut 1-2 nyewa apanya, cabut. Dulu zaman saya pakai uang koin, cabut. Itu bid'ah itu, ya. Nanti ada dalilnya di sini. Mencabut uban ini tentu beda dengan menyemir uban yang sudah kita bahas tempo hari yang lalu. Kalau menyemir uban itu dianjurkan, tetapi warnanya kalau tidak kuning merah, kalau hitam haram atau minimalnya makruh, ya. Ini sudah kita bahas dulu di bab ke-33, ya. Dan itu kalau yang ubannya sudah lebat, ya, dianjurkan diganti warna. Tapi kalau yang ubannya sedikit tidak apa-apa. Dan dengan hadis yang di bawah ini juga, ini nanti jadi dalil bahwa tidak disemir pun tidak jadi soal. Karena sebagaimana sudah kita bahas dulu, ketika Anas bin Malik ditanya apakah Rasulullah SAW menyemir ubannya, kata Anas tidak, karena ubannya tidak banyak. Di sini hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As, an Amr bin Shu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya yaitu Shu'aib, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Nabi SAW, la tantifu asyaiba, janganlah kalian mencabut uban, ya. Biasanya 1-2, ya, dicabut ubannya, itu nggak boleh. Kalau masih sedikit, kalau sudah banyak ubannya sama, tidak boleh. Kalau mau diganti warna, kalau masih sedikit nggak usah diganti warna. Kenapa? Fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah, karena itu akan jadi cahaya seorang muslim pada hari kiamat. Kita nanti pada hari kiamat sangat butuh cahaya. Di surat Al-Hadid, hanya orang beriman yang punya cahaya, dan orang-orang munafik tidak akan mendapatkan cahaya. Makanya mereka cari ke orang yang beriman. Ungzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Cahaya itu akan menuntun kita menuju ke surga. Ciri orang yang akan masuk neraka, dia tidak punya cahaya, gelap.
tidak tahu harus melangkah kemana. Maka dari itu di surat At-Tahrim yang semalam dibaca, doanya Rabbana atmim lana nurona. Ya, jadi mohon ini cahaya terus ada, jangan sampai padam sampai kita sampai di tempat surga kita. Ya. Nah ini uban itu juga akan menjadi cahaya. Walau alam, ya, apakah kemudian yang tidak beruban jadi tidak bercahaya? Kan semua orang yang beriman, mau yang beruban atau tidak, itu pasti dapat cahaya. Cuma memang yang beruban ada plusnya. Tentu kalau ubannya itu dipakai buat ibadah, ya, bukan dipakai buat ngadu gapleh, ya, yang main catur. Nah dari hadis ini fikihnya berarti uban itu tidak disemir pun tidak jadi soal. Buktinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak, karena jadi cahaya. Meski kemudian ulama jumhur sepakat ya untuk tidak mempertentangkan antara hadis larangan ini dengan hadis anjuran untuk menyemir. Apakah yang disemir kemudian tidak bercahaya? Tidak, ya. Yang disemir ubannya, asal ubannya masih ada, itu tetap akan menjadi cahaya. Tapi kalau dicabut, nah ini tidak ada cahayanya, gitu. Jadi komprominya demikian. Saya tidak berhasil atau belum berhasil menemukan penjelasan apa kaitan uban dengan cahaya, ya, walau alam. Hanya yang jelas sebagaimana sudah kita bahas di hadis-hadis tentang fadilah yang berumur 60 tahun, ya. Yang berumur 60 tahun itu fadilahnya berarti dia diberi kesempatan untuk sampai pada puncak istighfar. Tapi juga kalau di luar itu dia tidak kunjung istighfar, nah itu tidak ada ampun bagimu, ya. Jadi orang-orang yang tua beruban dan ada dalam kesolehan itu artinya banyak amal solihnya, semakin tua semakin matang, ya. Dia mencapai puncak usia dan puncak kematangan beragama, puncak kesolehan, itulah yang menyebabkan dia kemudian salah satunya kemungkinan, ya ini penafsiran bukan dari Nabi, menjadi bersinar. Jangankan di akhirat nanti, di dunia orang tua yang beruban dan ubannya itu disertai dengan kesolihan, dengan kewibawaan, itu juga akan menjadi cahaya, ya, berwibawa di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga. Mungkin itu salah satunya. Dan larangan ini tegas, ya, berarti tidak boleh, minimalnya makruh, maksimalnya haram. Jadi jangan, ya. Biasanya yang baru usia 40-nya, apalagi yang eksekutifnya, kelihatan uban-uban itu agak malu cabutan gitu, nyuruh anaknya cabutan, nah itu nggak boleh, ya. Ini jelas ada hadisnya. Hadis yang kedua yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi, ini saya pribadi juga cukup kaget. Hadisnya yang semalam kita bahas dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada padanya perintah kami, maka itu tertolak. Saya menelusuri dua kitab Imam An-Nawawi yang pokok, Syarah An-Nawawi yang sering disebut Al-Minhaj dan juga Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab. Menelusuri istidlal hadis ini dikaitkan dengan janggut,
dengan uban, gak ketemu. Cuma saya yakin Imam An-Nawawi di sini sengaja menuliskan ini. Artinya ya ada perspektif ya dari Imam An-Nawawi bahwa urusan janggut dan uban ini urusan ibadah. Kalau pakai dalil ini kan berarti yang tidak mengamalkan perintah atau melakukan sesuatu yang di luar perintah, rodun itu kan bid'ah. Ya. Semalam kita sudah bahas hadis ini konteksnya menolak semua amal yang tidak ada perintahnya dalam urusan agama, tertolak artinya tidak akan diterima, tidak dapat pahala, bahkan sesat. Dan ini konteksnya dalam bid'ah. Berarti Imam An-Nawawi sebagai ulama besar rujukan di madhab Syafi'i, ya, ini juga menjadi informasi bagi kita. Kalau sementara ini yang punten janggut itu kan salapi ya, janggut panjang seetik ya, kayak bapak saya itu kata Ustadz Salapi, ayahnya Ustadz Nasruddin salapi juga ya. Ya tapi masih itu nggak usah disebut. Jadi yang janggut panjang identiknya dengan salafi. Tidak demikian ternyata ya. Imam An-Nawawi ini jelas mazhab Syafi'i, dan saya telusuri kitab-kitab beliau ya di Syarah Sahih Muslim ya. Beliau menjelaskan memang urusan janggut ini urusan ibadah, bukan urusan budaya. Kan diyakininya itu budaya Arab, kalau kita budaya Sunda tidak berjanggut, cukur gitu. Nah itu yang mencukur janggut itu ahli bid'ah itu kalau pakai dalil ini. Kenapa Imam An-Nawawi pakai dalil ini? Untuk menegaskan ya bahwa amal yang tidak ada perintahnya, apalagi perintahnya jelas, sudah kita bahas dulu di bab tentang fadilah ya. Yang fadilah itu sudah dibahas. Kata Nabi SAW, iksus syarib, yang dicukur itu kumis. Itu dicukur kumisna berarti bid'ah, itu fahuwa. Sudah menentang perintah Nabi. Wa'aful liha, aful liha itu biarkan panjang janggut. Ya. Anu brewok dicukur deui mah berarti bid'ah itu. Bahwa rodun, mengamalkan sesuatu yang tidak ada amalnya, fahuwa rodun. Dalam Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan ya terkait janggut ini ada 12 aturan agama. Ini yang menjadikan beliau pas ya mengapa menuliskan hadis ini dalam bab janggut. Ini terutama al-amrod tadi yang disebut ABG. Ke ABG janggotan ban hiji 2. Lihatlah almarhum Ustadz Siddiq Amin. Ustadz Siddiq Amin kan janggotnya berapa? 3 meureun 5. Teu dicabut. Teu dikuru tidak perintahnya ya. Beliau memang tidak berjanggut lebat seperti Ustadz Latif Muhtar Allahu yarham. Da cenah parentahna ge kan teu dicabut, teu dicukur. Ada ge henteu kan sakieu we ti baheula cenah. Kalau Ustadz Latif Muhtar memang ya ayahnya Ustadz Ihsan ya itu besar, banyak lebat janggutnya. Ada 12 aturan terkait janggut ini. Beliau menyebut makruhatin, yang masuk kategori makruh. Ba'duha asyaddu kubhan min ba'din, yang sebagiannya lebih jelek dibanding yang lainnya. Yang pertama, khidobuha bis sawad, tidak boleh diwarnai hitam janggut. Illa li ghordil jihad, kecuali kalau tujuannya perang.
biar musuh mengira wah ini anak-anak muda padahal karolot pada dihidangan ya, kelihatannya anak muda. Boleh kalau ketika jihad ada perintahnya dan sudah dibahas di bab jihad dulu. Yang kedua, khidabuha bisufrah tashbihan bisolihin, yang mewarnai dengan warna kuning tapi hanya ingin identik dengan orang soleh. Jadi niatnya riya, itu makruh. Kalau niatnya ya mengikuti anjuran Nabi saja, warna kuning atau warna merah, ini dia melakukan itu tasbihan bisolihin, agar diidentikan sebagai orang soleh padahal dia bukan orang soleh. Orang soleh mah teu nanaon ya. Dia bukan orang soleh, bukan ahli ngaji, lain ahli masjid, lalu kemudian mewarnai janggutnya dengan warna yang kekuning-kuningan, itu makruh. Kecuali littiba'i sunnah silakan. Kalau dia sudah jadi ahli masjid, ahli pengajian, silakan. Ya, di sini bapak-bapak mewarnai dengan warna kuning sekalian dengan rambutnya. Kalau rambut mah harus sudah putih. Yang ketiga, tabyiduha bil kibrit isti'jalan lisyuyukh. Makruh janggut diwarnai putih karena ingin terlihat tua, ingin terlihat berwibawa, dibodasan. Nggak boleh. Dia harus alami. Kemudian yang keempat, natfuha au halquha awwala tulu'iha itharon lil murudah wa husnis surah. Mencabutnya atau mencukurnya hanya karena ingin terlihat muda atau bagus penampilan. Kalau berjanggut jelek, cukur. Itu tradisi orang kafir, orang barat ya. Orang barat standarnya seperti itu. Apa? Ya kan di hadisnya yang 10 itu mencabut bulu ketiak, kalau janggut enggak. Iya, rambut, mencukur rambut, mencabut ini, kalau janggut enggak. Ya. Kemudian sudah saya tulis di At-Taubah Institute ya, di buletin, dicek saja hukum mencukur janggut, dalil-dalilnya. 15 fitrah yang diajarkan Ibrahim itu tadi yang saya baca di awal. Uksus syarib, cukur kumis, a'ful liha, janggut harus dibiarkan lebat. Itu tadi sudah saya baca di awal. 15 fitrah tidak saya baca semuanya, itu semuanya diajarkan oleh Nabi Ibrahim, fitrah, kesucian. Kemudian yang kelima, natfus syaib, tidak boleh mencabut uban yang ada di rambut termasuk yang ada di janggut. Yang keenam, tasfifuha toqatan fauqa toqah tasannu'an liyastahsinahu an-nisa wa ghairuhunna. Memperindah janggut dan rambut hanya untuk dinilai bagus oleh kaum ibu-ibu. Ngagaya fauqa toqah, melebihi batas. Nyai, kalau dirapihkan hanya untuk merapihkan, para ulama sepakat boleh. Ya, kayak Ustaz Latif Muhtar itu kan dirapihkan bagus gitu janggutnya. Atau ya Kang Yajid lebatnya rapihkeun, tenan naon ngarapihkeun. Tapi kalau di berlebihan kayak siapa tuh ya, artis ya. Nah gitulah. Itu enggak, Teko Wisnu mah normal. Yang berlebihan sampai ke salon, nah itu sampai ke salon kecantikan untuk mengurus janggutnya, itu makruh ya. Itu yang kayak artis yang tadi disebut, nanti ada di akhir. Yang ketujuh, aziyadatu fiha wa naqsu minha, menambah janggut. Ini yang kemarin pakai wig ya,
atau menguranginya. Jadi mencukurnya tidak semua. Sebelah sini dicukur, sebelah sini enggak gitu. Atau di sini dicukur, di sininya enggak gitu. Ya. Disebrakeun misalkan. Itu enggak boleh. Ya. Kemudian yang ke-8, tasrihuha tasonnu'an li ajlin nas. Ini sama ya, memperindahnya berlebihan, tasonnu'an lebay karena untuk dinilai bagus oleh manusia. Yang ke-9, tarkuha sya'inatan mulabbadatan, membiarkannya kusut agar identik dengan orang yang zuhud, orang yang tidak duniawi. Jadi kusut teuing ulah, ngagaya teuing ulah. Kemudian yang ke-10, an-nadharu ila sawadiha wa bayadiha i'jaban wa khuyala, bangga dengan janggut baik hitamnya atau putihnya. Jadi merasa bangga itu bagian dari sombong. Sama dengan yang isbal, sombong. Orang yang berjanggut putih dengan putihnya, yang hitam dengan hitamnya, ya. Yajid nih kalau bangga kianta itu haram itu. Biasa we tungkul. Yang berjanggut biasa we tungkul. Lalu yang ke-11. Nah ini akduha wa dhafruha. Ini sudah kita bahas dulu di bab fadilah, padoil. Padoil mengurus al-fitrah, kebersihan. Tidak boleh diikat atau dibengket, ya. Itu kayak artis itu yang disebut tadi. Ya, enggak boleh diikat dikieu, enggak boleh. Ada dalilnya itu, hadisnya, enggak boleh. Yang ke-12, halquha, mencukur habis, dikurut. Ya, dicabut enggak boleh, dikurut juga enggak boleh. Dalilnya ya tadi, a'ful liha, biarkan janggut itu lebat. Kecuali kata para ulama hanya untuk sekedar merapihkan agar tidak berpenampilan seperti orang yang juhud gitu ya, orang yang asketis, yang meninggalkan dunia, itu silakan. Dan dikecualikan juga buat ibu-ibu perempuan yang ada itu langsung babad habis saja, ya. Meskipun secara standar tidak ada, ya, rata-rata ibu-ibu mau anu janggotan. Tapi seandainya ada, di sini kata Imam An-Nawawi, fayustahabbula halquha, cukur saja kalau ibu-ibu tidak boleh ada. Wallahu alam. Nah ini semua uraian ini ada hadis-hadisnya dan intinya kembali ke dalil yang umum yang tadi saya sebut, ya. Ada khamsun minal fitrah, ada asyratun minal fitrah. Ini semuanya ujian yang diberikan ke Nabi Ibrahim. 5 fitrah, 10 fitrah. Kalau Ibnu Hajar disatukan menjadi 15. Semuanya sudah saya tulis di At-Taubah Institute, judulnya Hukum Mencukur Janggut. Inilah kemungkinan besar yang menyebabkan Imam An-Nawawi pakai hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi siapapun saja di antara kita yang mengamalkan 12 tadi, yang makruh, yang dilarang di nabab janggot, itu berarti fahuwa raddun, ahli bid'ah. Ya, naudzubillah min dzalik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi